Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, pada siang hari ini Alhamdulillah kita bersama dengan Ustadz Abbas. Beliau adalah seorang da'i dari Human Initiative yang Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di tengah kita semua di pekan kedua Ramadan ini sampai satu pekan ke depan insya Allah. Beliau adalah Ustadz Abbas Mansur Tamam, salah satu da'i dari Human Initiative dan salah satu pengajar dari Universitas Ibnu Khaldun yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol ringan saja sambil menyusuri taman yang indah ini di akhir musim dingin yang menjelang masuk ke musim semi ini. Allah berikan kesempatan rasa hangat yang luar biasa. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat tentang bagaimana profil beliau, bagaimana kemudian beliau juga bisa menjadi seorang da'i sampai dengan sekarang ini. Begitu Ustadz? Ya, salam. Jazakallah Ustadz. Oh iya. Mari kita jalan. Baik, ya. Ustadz, mungkin bisa diceritakan Ustadz bagaimana kemudian secara singkat Ustadz menjadi seorang da'i, bisa dimulai dari ketika kecil dahulu, mulai pendidikan dasar sampai kemudian menengah, sampai kemudian akhirnya mengambil jurusan agama Islam yang kemudian sampai Ustadz ambil sampai ke Mesir, jurusan doktoral sampai ke Mesir Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya dilahirkan di keluarga yang sederhana. Tetapi Alhamdulillah saya merasa ada anugerah yang sangat besar dari Allah yang diberikan kepada saya dalam masa tumbuh saya sewaktu kecil, ya, karena kecenderungan religius bapak dan ibu sangat kental, ya, sehingga saya menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana dalam kesederhanaan mereka berdua orang tua itu kemudian mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-harinya, dan itu yang kemudian saya merasa gitu ya, nilai-nilai itu yang kemudian diwarisi gitu ya. Dari kecil saya memang dididik secara Islam dalam arti kental dengan pendidikan Islam, ya, sehingga meskipun saya tidak lulus SD ya, karena saya lulus madrasah ibtidaiyah, saya lulus MI, ya. Tidak SD tapi MI, tapi MI ya. Jadi ketika itu saya dititipkan di sebuah pesantren, ya, meskipun bolak-balik ya, dari rumah kemudian sambil belajar di sekolah, lalu kemudian pulang dari sekolah duhur itu sudah belajar di pesantren, ya. Setelah siang hari selesai belajar di pesantren itu kemudian pulang lagi ke rumah, ya. Lalu kemudian asar, setelah asar balik lagi ke pondok di pesantren itu, lalu kemudian belajar lagi, ya, lalu balik lagi gitu ya, dan nginep di pondok itu. Cuma kesehariannya tuh di pondok. Ya, jadi kesehariannya memang ketika kecil itu di pondok, ya, sehingga tidur itu ya jarang di rumah, ya, karena selalu ya malam-malam hari itu kemudian saya habiskan di pesantren itu, lalu kemudian sampai subuh, ya, habis subuh ngaji lagi, baru kemudian balik lagi ke rumah. Begitu ya sepanjang hari-hari ketika saya menuntaskan pendidikan dasar itu, gitu ya. Dan barangkali ya anugerahnya adalah dari pendidikan keislaman sejak kecil itulah yang kemudian memang melahirkan spirit, ya, bahwa memang passion saya adalah di bidang keislaman, begitu ya. Ya. Jadi memang sudah tertanam sedari kecil karena memang lingkungan yang sudah dikondisikan di kehidupan di pesantren itu. Betul, ya. Jadi saya ingat waktu itu ya, sekitar mungkin kelas 2 atau kelas 3 di madrasah ibtidaiyah itu, ya. Saya sudah belajar bersama santri-santri yang mukim di pesantren. Misalnya saya ingat belajar kitab Sulamut Taufik misalnya, ya.
itu adalah kitab yang meskipun di situ ada fikihnya, tetapi kecenderungan pada sufistik ya. Oke. Itu Lalu padahal masih MI Ustaz ya? itu masih MI gitu. Itu yang kemudian saya menjadi pengalaman hidup yang bagi saya itu sangat berharga gitu Betul, ya. betul. Karena itu ketika saya duhur belajar di pesantren itu, Ya. lalu kemudian balik dan main bersama teman-teman. Ya. Nah, maka apa yang diajarkan atau apa yang didapatkan di pesantren itu kemudian saya ajarkan ke teman-teman gitu. Karena itu ketika kecil itu saya ngajak teman-teman sebaya itu untuk sholat gitu ya, dan saya ingat waktu itu ada tetangga yang menyarankan kepada akunya, kalau mau main tuh sama Abbas tuh katanya, gitu. Mungkin karena ya anak-anak mereka kan saya ngajak untuk sholat di masjid, lalu kemudian saya ajarkan apa yang saya dapat di pesantren itu. Jadi gitu ya. memang semangat dakwah itu sudah muncul sejak usia dini Ustaz ya. Wallahu a'lam. Kemudian tadi Ustaz menyampaikan Madrasah Ibtidaiyah kan itu kan di lingkungan pesantren Ustaz ya. Ya. Apakah kemudian jenjang berikutnya juga masih di pesantren Ustaz? Sampai kemudian ke Madrasah Sanawiyah atau sampai ke Aliyah? Betul. Jadi setelah selesai di Madrasah Ibtidaiyah, lalu kemudian saya masuk di Madrasah Sanawiyah gitu ya. Jadi jenjang pendidikan saya itu adalah MI, MTS, lalu kemudian Madrasah Aliyah, ya MA ya. Dan di Madrasah Sanawiyah itu memang Madrasah Sanawiyah yang ada di kecamatan ya. Ketika itu kecamatannya adalah Kawali, meskipun sekarang kemudian dipecah menjadi Kecamatan Lumbung. Sempat saya bolak-balik gitu ya, tetapi lagi-lagi kemudian jiwa mondok saya itu muncul ya, dan karena itu saya nawar ke orang tua saya, daripada bolak-balik saya bilang saya mendingan mondok saja gitu ya. Maka kemudian saya mondok di pesantren yang dekat dengan Sanawiyah itu, sehingga memang pondok itu ya saya ngerasa itu latar belakang hidup gitu ya, latar belakang hidup ya, karena memang latar belakang hidup ya pada akhirnya juga tidak jauh-jauh dari pondok itu. Dari pondok itu. Ya. Aliyah ya, setelah Sanawiyah lalu kemudian saya masuk ke Aliyah ya. Ketika itu ada satu program yang dicanangkan oleh Menteri Agama Pak Munawir Sozali waktu itu ya, dan beliau mendirikan satu tipe pendidikan yang disebut dengan Madrasah Aliyah Program Khusus MAPK ya. Saya adalah angkatan pertama ya dari Madrasah Aliyah Program Khusus yang didirikan oleh beliau. Ketika itu beliau mendirikan di 5 tempat ya, di Ciamis, lalu kemudian di Jogja, di Jember, lalu di Padang Panjang, Ujung Pandang ya waktu itu, Makassar ya waktu itu, Padang Panjang dan Ujung Pandang. Ujung Pandang sekarang Makassar. Ujung Pandang sekarang Makassar ya. Gitu ya. Jadi saya di Ciamis itu, gitu ya, dan itu berbeasiswa. Jadi saya mendapatkan beasiswa sehingga ketika masuk itu saya mendapatkan satu persaingan yang cukup ketat ya, karena tentu ketika terkonsentrasi di Ciamis, maka yang mendaftarkan bukan hanya dari Jawa Barat tetapi juga dari berbagai provinsi. Betul. Ya, dan itu basisnya adalah lagi-lagi pesantren, jadi pesantren Darussalam gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saya jujur bahwa istilahnya itu basis keilmuan Islam saya itu ada di Madrasah Aliyah Program Khusus itu. Gitu. Karena saya alhamdulillah ketika itu Kiai Haji Irfan Hilmi sebagai pengasuh pondok pesantren ya, itu menjadi idola dari seluruh santri dan khususnya di kalangan Madrasah Aliyah Program Khusus ya. Sebab keilmuan beliau yang kita nilai luar biasa. Dan ketika itu kita dikenalkan dengan berbagai kitab-kitab klasik yang umumnya itu kemudian dipelajari oleh orang-orang
ya pada masa-masa perguruan tinggi gitu ya. Sudah dipelajari ketika Alhamdulillah sanawi ya? dikenalkan paling tidak ya, saya dikenalkan gitu ya. Tapi memang itu berbekas gitu ya, berbekas. Terpatri Ustaz, terpatri ya. Pertama karena memang ketika itu mata pelajaran keislaman itu kan disampaikan dalam bahasa pengantar bahasa Arab. Lalu kemudian buku yang dijadikan sebagai referensi atau buku ajar juga itu memang buku-buku klasik ya, berbahasa Arab, sehingga ya itu kemudian kita langsung gitu ya mengambil keilmuan Islam itu dari sumber-sumber primer gitu ya. Satu contoh misalnya tafsir yang dijadikan sebagai buku ajar ketika itu adalah tafsir Al-Maraghi ya. Dan itu adalah tafsir yang kata Pak Munawwir Ghazali itu menjadi tafsir idolanya beliau gitu ya. Perspektif yang rasionalnya cukup kental ya. Dan itu yang kemudian dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 aliyah itu terus diajarkan ya. Dan itu sampai sekarang gitu ya. Saya punya majelis tafsir ya. Dan itu sudah berlangsung sekitar 9 tahun dan alhamdulillah ya setiap pekan itu mengkaji ayat demi ayat ya. Dan sekarang itu sudah sampai di surat Al-Anfal ya. Berarti dari Al-Fatihah sampai Al-Anfal sekarang itu. Jadi satu tahun itu rata-rata 1 juz, Jadi perjalanan cukup panjang. Saya berharap mudah-mudahan Allah ngasih usia gitu ya, sehingga memungkinkan itu bisa menghatamkan tafsir Al-Quran itu dari awal sampai akhir ya. Nah, saya memang ketika itu ya ngambil judulnya adalah tafsir Ibnu Katsir ya, karena memang Ibnu Katsir kan menjadi tafsir yang otoritatif dalam genre tafsir bil ma'thur ya. Tapi gitu ya, meskipun yang dibahas itu adalah tafsir Ibnu Katsir, tapi kembali ke awal gitu ya, karena basis pengetahuan saya tentang tafsir itu adalah lebih dominan Al-Maraghinya gitu ya. Nah, maka perspektif Al-Maraghi itu yang kena. Meskipun itu tafsir Ibnu Katsir gitu. Dan itu yang kemudian terasa sampai sekarang. Jadi subhanallah bahwa pendidikan menengah itu ya saya yakin semua kita itu dipengaruhi oleh pendidikan menengah, dan pendidikan menengah itulah yang kemudian secara keilmuan itu punya membentuk paradigma berpikir kita. Gitu basic kita Ustadz ya. Basic keilmuan itu adalah ketika kita di pendidikan menengah, saya yakin gitu ya. Karena kalau misalnya pendidikan dasar, pendidikan setingkat sanawiyah atau SMP itu sebenarnya lebih ke lebih ke karakter, lebih ke karakter building ya, karakter building ya. Jadi budaya kehidupan kita itu akan kembali ke masa-masa itu ya. Tentu meskipun tentu orang mengatakan bahwa yang paling berpengaruh ya pada masa-masa usia emas ya, 0 sampai 5 tahun gitu ya. Tetapi ketika kita memasuki sekolah ya, nah masa-masa di SD, di SMP itu lebih ke persoalan karakter gitu ya. Baik. Ya. Baru setelah itu kemudian MAPK tadi Ustaz ya. MAPK ya. Madrasah Aliyah program khusus. Betul. Baru kemudian mohon maaf Ustaz, S1 di mana Ustaz? Saya belum sempat ngulik nih. Jadi saya langsung tanya ke yang bersangkutan. Jadi sebenarnya ketika keluar dari ketika tamat Madrasah Aliyah ya, saya masuk ke Institut Agama Islam Darussalam. Jadi perguruan tinggi yang ada di pondok itu ya, di pondok itu, tapi qadarullah perjalanan waktu itu membuat saya kemudian tertarik untuk kuliah di Al-Azhar di Mesir. Gitu ya. Dan di Institut Agama Islam Darussalam itu saya menyelesaikan sampai semester 5. Jadi sebenarnya dari sisi usia itu ketika saya pindah ke Mesir itu ya orang bilang itu rugi sekitar 2 tahun gitu ya. Tapi bagi saya itu bukan kerugian gitu ya. Tapi itu adalah satu peluang dan alhamdulillah saya ambil peluang itu sehingga
ya pada akhirnya kemudian menentukan arah hidup lah gitu. Iya, ya, baik, Gitu. Ustadz. Oke, selanjutnya Ustadz, mungkin dari hal bagaimana kemudian melihat kondisi umat Islam saat ini, terutama misalnya bagi kami nih Ustadz yang tinggal di Wina, kemudian kami sebagai minoritas di sini, tentu tidak sama dengan kondisi kemudian kami yang kemudian dahulu menetap di Indonesia. Ada masukan atau mungkin saran buat kami yang kemudian tinggal Muslim Indonesia yang tinggal di Wina, atau mungkin Muslim pada umumnya yang tinggal di Wina, untuk bisa giroh kita dalam berislam itu, semangat kita dalam berislam itu tetap terjaga, Ustaz. Karena bagaimanapun juga kondisinya tidak sama. Sebagai contoh, kita di tengah bulan suci Ramadan ini, tadi kita sempat jalan-jalan. Kalau biasanya umat Muslim sahurnya sebelum subuh, mereka lagi sahur nih sekarang. Itu kan satu hal yang tidak kita temui ketika di Indonesia. Ada nggak Ustaz mungkin saran-saran buat kami para Muslim? Yang paling utama tentu adalah konsisten pada prinsip ya. Berpegang pada prinsip hidup itu yang menjadi faktor utama yang akan menentukan nilai kita. Ya, saya meyakini bahwa nilai kita di hadapan orang, di hadapan manusia itu ya akan berbanding lurus dengan nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, dalam pengertian bahwa ketika kita konsisten di dalam menjalankan ajaran-ajaran agama kita yang itu merupakan prinsip bagi kita, ya di sisi Allah kita akan mendapatkan nilai, ya, tetapi juga di sisi manusia juga kita akan mendapatkan nilai, karena bagaimanapun manusia itu kan sudah terpatri ya di dalam dada setiap orang itu fitrah, dan fitrah itu adalah kecenderungan beragama. Beragamanya adalah beragama agama yang kita anut, gitu ya. Nah, dan itu adalah kondisi kefitrahan itu bersifat permanen, gitu ya, bersifat permanen. Karena itu maka ajaran agama yang disampaikan oleh Rasulullah, tertuang di dalam ayat Al-Quran, tertuang di dalam hadis-hadis Rasul, lalu kemudian dibicarakan oleh ulama-ulama kita. Nah, ini sesuai dengan kefitrahan kita, kefitrahan setiap orang, ya, terlepas dari bagaimana kemudian orang beragama, gitu ya, menyimpang dari jalur aslinya, dari kefitrahan itu, tetapi pandangan-pandangan intrinsik di dalam setiap orang itu cenderung, gitu ya, memiliki hubungan, ya, ataupun cenderung paralel lah, gitu ya, dengan nilai-nilai agama yang diajarkan oleh Rasul, gitu ya. Karena itu maka ketika kita menjalankan ajaran agama kita, gitu ya, maka akan dipandang oleh orang lain, nah ini kita banget nih, gitu ya. Nah, saya kira begitu, gitu ya. Karena itu maka kalau orang menyebut itu adalah nilai-nilai humanisme misalnya, sebenarnya kan nilai-nilai humanitas dengan nilai-nilai keislaman itu kan paralel, ya. Karena emang ada ajaran Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, misalnya, nggak ada, gitu ya, nggak ada. Karena itu maka ketika kita konsisten dalam menjalankan ajaran agama kita, maka akan dipandang, gitu ya, sebagai orang yang bermartabat, gitu. Orang yang bermartabat, itu yang pertama, ya. Konsisten. Nah, karena itu maka apa yang kira-kira membuat kita bisa konsisten itu? Nah, itu yang kemudian harus kita jaga, gitu ya. Karena bagaimanapun hidup ini kan naik turun ya, fluktuatif ya, sangat dinamis, perubahan-perubahan lingkungan, gitu ya, itu potensial kemudian mempengaruhi lah, gitu ya, cara pandang kita, mempengaruhi cara kita bersikap, mempengaruhi kemudian perilaku kita, gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian ya kita dipalingkan, gitu ya, oleh lingkungan sosial itu, sehingga pada akhirnya kita berpaling dari ajaran agama kita tinggalkan ajaran agama kita. Nah, itu yang kemudian menjadi sangat penting dijaga oleh teman-teman yang sedang berada di negara-negara yang sebagai diaspora Indonesia lah, gitu ya, di mancanegara, gitu. Karena kondisinya kan
saya kira juga hampir sama gitu ya di negara-negara Eropa kondisinya seperti itu gitu ya. Nah, oleh karena itu maka apa yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di Masjid As-Salam misalnya, Wapena ya Austria, nah ini adalah satu lingkungan yang hemat saya ini modal kebaikan, gitu ya, modal kebaikan, ya. Sebab kalau kemudian tidak berada di dalam satu komunitas yang hidup bersama-sama, konsisten, komitmen tadi dalam menunaikan ajaran-ajaran Allah, maka kita akan ya akan lepas, gitu ya, akan lepas. Ya. Karena itu maka jaga ini, ya lingkungan ini, ya pegang erat-erat, gitu ya, dalam pengertian jangan sampai kemudian kita lepas dari komunitas yang baik ini, ya insya Allah, ya ini akan membuat teman-teman yang ada di sini ya tetap terjaga imannya, tetap terjaga semangat keberagamaannya. Pada waktu yang sama juga kemudian akan melahirkan etos kerja, ya etos belajar, sehingga karena tidak terganggu gitu ya dengan hal-hal yang bersifat dalam tanda petik syahwat lah gitu ya, maka belajarnya juga akan menjadi lebih fokus dan akan lebih produktif sehingga cepat selesai insya Allah. Gitu. Baik, ya. Jadi memang salah satu komunitas yang kita punya, alhamdulillah Allah juga berikan kemudahan untuk kita memiliki Masjid As-Salam ini, itu suatu potensi yang sebenarnya bisa kita optimalkan, Ustaz ya. Betul, bisa betul. Ini justru kita. Ini yang harus disyukuri menurut saya. Ya. Saya berkunjung ke beberapa kota di beberapa negara di Eropa ini tidak banyak gitu ya. Saudara-saudara kita di tempat yang lain itu kemudian ada satu masjid milik sendiri dalam pengertian punya komunitas Muslim Indonesia yang ada di kota itu, ya itu tidak banyak ya. Karena itu maka ketika As-Salam itu teman-teman di Wina itu punya Masjid As-Salam ini luar biasa menurut saya, dan ini adalah anugerah Allah yang harus disyukuri dengan cara mengoptimalkan peran masjid ini sehingga setiap waktu itu kemudian bisa memberikan ya masukan-masukan rohiyah, spiritualitas gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid ini. Iya, baik Ustaz. Mohon doanya juga Ustaz, mudah-mudahan rekan-rekan di komunitas muslim di Wina bisa senantiasa menghidup-hidupkan masjid, senantiasa kemudian menguatkan satu sama lain sehingga kemudian kehidupan berislam kami pun insya Allah bisa kuat, kemudian juga bisa tetap istiqomah meskipun kemudian di daerah yang katakanlah kita sebagai minoritas di sini. Satu hal lagi Ustadz, mungkin sebagai penutup, mungkin di luar pembicaraan yang sebelumnya Ustadz. Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana background pendidikan Ustadz, bagaimana kemudian saran-saran untuk kami yang tinggal di Wina, Ustadz punya hobi nggak Ustadz? Dan bisa di-share sedikit hobinya apa, suka olahraga apa mungkin? Ya, saya sebenarnya kalau olahraga ya saya tidak istimewa ya. Tidak istimewa. Sama, saya juga jarang olahraga. Cuma memang dari kecil itu ya meskipun saya bisa main pingpong, ya main badminton, ya. Tapi yang paling saya suka itu adalah jogging, gitu ya, jogging, gitu ya. Sehingga saya alhamdulillah ya, karena ngerasa bahwa hidup ini kan ditentukan oleh beberapa pola ya, pola makan, pola istirahat, dan pola gerak gitu ya. Tidak cukup bahwa kita cukup makan, tidak cukup bahwa kita cukup istirahat, tapi juga harus cukup olahraga gitu ya. Nah, sehingga saya cenderung ya, meskipun tergantung cuaca ya, karena kalau cuaca hujan kan tidak bisa keluar rumah ya. Tapi setelah subuh itu saya biasakan untuk setidaknya jalan kaki gitu ya, kalaupun misalnya kita bisa jogging gitu ya, dan itu yang kemudian saya biasakan sampai
mudah-mudahan gitu ya, Ya. akan menjadi habit di dalam hidup saya terus. Gitu Mumpung masih di Wina Ustadz, ada beberapa hari ke depan bisa jogging di Wina. Kalau di sini ya ini Dingin, terasa Ustadz. cuacanya ekstrim ini Ekstrim. gitu ya. Pagi-pagi kan kita subuh sampai di bawah 2, di bawah 0 ya. Iya, gitu. semalam Nah, -2 Ustadz. minus Ya. 2. Tentu bagi kita yang terbiasa hidup di negara tropis gitu ya, untuk kemudian keluar rumah dalam kondisi cuaca seperti itu memang harus harus ekstra. Baik. Ya. Halo. Baik. Ya, terima kasih Ustadz Sama-sama, atas sama-sama. obrolan-obrolan ringannya dan masukan-masukan untuk kami. Mudah-mudahan apa yang kemudian Ustadz sampaikan dan juga aktivitas Ustadz selama 1 pekan di Wina ini bisa memberikan banyak kebermanfaatan untuk kami semua Ustadz di Wina, dan Ustadz juga aktivitas berikutnya di negara berikutnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap mudah-mudahan bisa senantiasa komunikasi Ustadz. Meskipun Anda sudah pulang ke Indonesia, tapi di sini juga kami katakanlah misalnya kalau ada aktivitas kajian atau apa, mungkin kita bisa sambung lagi meskipun lewat online. Ya, betul. Yeah. Oke, ya. Jadi saya sangat bahagia ya dengan kunjungan saya di Wina pada bulan Ramadan tahun ini, ya mengingatkan saya ke Ramadan 12 tahun yang lalu ya. Betul, sudah pernah ke sini Ustadz. Dan terus terang gitu ya, ketemu dengan orang-orang yang dulu gitu ya, sempat kita bertemu gitu ya di tahun 2012 ini, luar biasa itu ya. Ada kebahagiaan yang luar biasa gitu ya, dan jujur bahwa saya sebenarnya betah gitu. Kondisi lingkungan teman-teman di sini yang sangat ramah gitu ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan ya ini silaturahmi ini tidak terputus ya, dan itu yang kita harapkan, bahwa sekarang itu kan kita berkomunikasi tidak apalagi harus berkaitan dengan fisik ya, gitu ya, karena dimanapun kita sekarang bisa terkoneksi ya, sehingga akan lebih baik ya jika semangat untuk tafakuh fiddin gitu ya, menggali ajaran-ajaran agama gitu ya, tholabul ilmi di bidang keagamaan ini terus kita lanjutkan gitu ya. Dan teman-teman yang ada di sini gitu ya bisa kemudian bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Indonesia gitu ya, untuk kemudian saling berbagi dalam pengajian-pengajian atau dalam kajian-kajian keislaman kita. Insya Allah, gitu Ustadz. Terima kasih sekali Ustadz. Sama-sama. Demikian sedikit ngobrol-ngobrol ringan yang kemudian kita lakukan dengan Ustadz Abbas Mansur Tamam. Mudah-mudahan bisa menjadi satu tayangan yang menarik untuk bisa kita dengarkan bersama atau untuk kita saksikan bersama. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.